Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sama-sama bikin bros yang baru, bros chamomile. Ini dia brosnya, cantik banget. Karena ini terinspirasi dari fashionnya Royal Family yang lagi rame banget beritanya, baik di sosial media maupun di berita-berita internasional ya. Jadi naik banget tuh gaya-gaya Kate Middleton atau mendiang Ratu Elizabeth. Maka saya jadi kepengen bikin bros yang simple, elegan, ala-ala kerajaan Inggris gitu. Sebelum kita mulai, mari kita bahas dulu bahan-bahannya apa aja. Yang pertama yang udah jelas banget kelihatan adalah kita akan butuh kristal Ceko chamomile ya. Saya akan satu-satu jelasin bahannya. Pertama, kayaknya sih udah banyak yang punya ya, karena ini barangnya udah bukan yang baru banget, udah lumayan lama juga. Terus untuk mutiara sintetisnya kita pakai yang ukuran 16, terus ukuran 12 dan ukuran 4 mm. Ya, kalau Royal Family sih pakainya sapphire, diamond ya. Kita pakai mutiara sintetis aja dulu nggak apa-apa. Terus ada juga SS20. Terus ada sarangan bros. Dan yang terakhir ada senar non elastis. Semua bahan-bahannya sekarang masih ready ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti setelah lihat tutorial ini terus kayaknya bisa deh bikin itu, terus kayaknya gampang deh, nanti teman-teman bisa langsung pesen bahan-bahannya karena semuanya masih ready. Oke, nanti tapi pakainya sih nggak terlalu banyak sih. Untuk bikin satu ini kira-kira paling setengah string, atau satu string bisa jadi 3, tergantung seberapa banyak teman-teman mau pasang gitu ya. Atau bahan-bahannya mungkin udah ada di rumah, nanti bisa langsung praktek aja. Semua bahan-bahannya tadi bisa teman-teman pilih dan order di Instagram di akun @cactusflower_craft. Di situ teman-teman bisa lihat manik-manik. Nggak cuman itu, ada tips juga dan bisa tambah teman baru sesama crafters. Halo semuanya yang baru join. Oke, ini senarnya udah lumayan panjang ya, kira-kira mungkin sekitar hampir 1 meter. Terus yang pertama yang kita perlu lakukan adalah ambil dulu sarangan brosnya. Sarangan bros ini harganya 20.000, dapatnya 10 pasang. 10 pasang tuh berarti dapat sarangannya dan dapat peniti belakangnya gitu. Jadi nggak cuma sarangan brosnya aja, tapi dapatnya 1 pasang. Aduh, bentar ya. Nih kayak gini, dapatnya 1 pasang ya teman-teman, dapat 10 pasang, harganya 20.000. Ini kalau biasanya kan di tutorial kita pakainya langsung di peniti ya brosnya. Sekarang kita coba bikin bros pakai sarangan dengan senar. Oke, pertama kita ambil dulu cangkang diamond yang SS20. Aduh, ini tau gak sih, ini tuh baru bikin hari ini ya, tadi siang. Jadi kalau misalnya rada-rada lupa ya harap maklum ya. Ini SS20 nya udah dimasukin kayak gini. Kemudian kita ambil mutiara grade A yang 12 mm. Untuk bikin bros yang pakai sarangan gini, memang tutorialnya nggak bisa dipotong-potong nih, karena sengaja saya bikin live aja supaya teman-teman juga bisa langsung tanya kalau ada yang mau tonton sampai habis. Karena bayangin aja gimana caranya jelasin
lubang-lubang ini yang nggak ada nomornya gitu kalau kita nggak sambil ceritain. Kalau saya terlalu banyak proses editing, takutnya nanti malah jadi bingung kan. Makanya saya pikir oh yaudah yuk nggak apa-apa, kita live aja sambil ngobrol-ngobrol juga, jadi kalau ada yang mau ditanya juga bisa langsung aja. Nah ini udah saya masukin di mutiara 12 mm ya. Tadi kan cangkangnya dulu SS20, terus masukin ke mutiara 12 mm. Setelah itu ini senarnya begini di ujungnya. Ambil sarang ambrosnya, teman-teman cari titik yang paling tengah. Iya, mulai bingung. Cari titik yang paling tengah yang merupakan pusat dari sarang ambrosnya. Sini ya. Masuk dua-duanya. Begini. Terus di belakangnya kita ikat. Ikatnya biasa aja, seperti biasanya kalau di kaktus flower. Tutorialnya sih sebetulnya gampang, cuma butuh sabar aja. Diikat biasa kayak gini supaya di belakangnya kencang. Nah, kemudian di belakang ini kan kita punya 2 tali ya berarti ya, yang kanan dan yang kiri. Nah, kita pakai satu-satu aja dulu, habiskan dulu yang kanan, nanti yang kiri biarin aja. Ini dari belakang, di bawah tusuk ke depan. Ini kan lubang yang tadi kita ikat nih, di sampingnya di sini tusukin ke depan. Enaknya sih sebenarnya sambil bikin juga ya teman-teman, jadi bisa bareng gitu. Cuman ya nggak apa-apa. Nah sekarang nonton live-nya dulu aja, nanti bisa ditonton ulang di YouTube, baru di rumah sambil langsung bikin. Jadi satu yang senar tadi udah ada di atas ya, sedangkan yang satu masih ada di bawah. Nah dengan senar yang di atas ini, sekarang kita mulai merangkai manik-maniknya. Kalau dilihat itu emang gak ada polanya, emang serandom itu, acak aja. Di sini teman-teman harus mengikuti insting dan kata hati nurani, kira-kira masukin kemana, sekarang gantian apa, panjangnya berapa. Kalau misalnya dibikinin pola, saya sih kurang suka ya, takutnya nanti hasilnya terlalu seragam gitu. Nah kalau misalnya khawatir apakah nanti bisa dijual kalau misalnya hasilnya nggak seragam, bisa banget. Jadi teman-teman tinggal bilang aja sama yang beli kalau ini tuh kan handmade, jadi nggak bisa persis. Yang penting buat yang beli tuh biasanya kalau misalnya cantik sih nggak masalah. Yang penting masih senada, masih satu warna, mereka biasanya suka. Oke, selanjutnya kita ambil mutiara sintetis yang 4 mm. Biasanya sih saya ambilnya 6 butir dulu untuk pertama. Nah, kan kayak gini ya. Abis itu ditempel, dimasukin nih senar yang ini ke lubang keempat. Kelihatan gak ya? Hitung aja, 1 dari yang ada mutiaranya ya, 1, 2, 3, 4. Yang paling ujung lubangnya, yang masih kayak ketutupan sama mutiaranya tuh, yang di bawah dasar mutiaranya. Nanti lama-lama polanya akan acak, tapi pertama-tama kalau bisa sih rapi dulu ya, supaya kelihatan dan tidak membingungkan. Kayak gini, udah gini. Terus sekarang ini kita bawa lagi, masukin aja ke lubang yang tadi datangnya dari mana tuh? Dari sini nih. Mutiara yang pertama itu ditusuk dari mana? Nah, teman-teman masukin aja ke situ. Kira-kira begini. Agak masih jauh ya perjalanan kita ya. Lanjutin lagi dengan mutiara 4 mm.
Untuk teman-teman yang tinggalan, Mbak Vera nanti ada siaran ulangnya di YouTube ya. Soalnya kalau dipotong-potong di Instagram takutnya kurang jelas. Ini aja saya juga harapannya sih jelas ya. Karena kalau pakai sarangan tuh lubangnya kan kecil banget ya. Jadi susah gitu kalau diedit-edit, nanti takutnya nggak jelas. Nanti sih rencananya akan saya save dan upload di YouTube supaya nontonnya bisa lebih lama dan lebih jelas. Oke, sekarang kita ada di sisi yang sebelah kanan. Terus tusuk lagi ke yang tadi di tempat yang sama dengan mutiara yang lingkaran pertama. Pada dasarnya kalau bikin bros kayak gini, kita kan ceritanya mau bikin lapisan-lapisan kelopak ya. Mutiara-mutiara dan kristal ceko ini seolah-olah menjadi kelopak mawarnya gitu. Lapisan-lapisan itu akan bisa terbentuk kalau teman-teman saat menyilangkan kristalnya. Jadi nggak bisa satu garis sejajar gitu. Itu akan terlalu rapi gitu, dan nanti nggak akan kelihatan bentuk lapisan petalsnya atau kelopaknya. Kalau misalnya mau semakin menumpuk seperti ini, ya kuncinya mereka harus menyilang, nggak bisa sejajar. Misalnya yang dari mutiara silangin ke kristal, nanti kristal silangin lagi ke mutiara, ditumpuk tindih gitu loh, jadi bisa hasilnya menumpuk bagus. Tapi kalau misalnya dipasangnya sejajar, panjangnya sama, itu nggak akan bisa jadi mekar begini gitu. Lanjut ya. Semoga sih kita selesai dalam waktu kurang dari 1 jam, tapi harusnya sih selesai. Kalau udah mutiara, sekarang kita kristal ceko. Seperti biasa, pokoknya kalau dari bawah nih langsung taruh di atas gitu, langsung tusukin aja ke atas. Misalnya sekarang saya mau ada benangnya ada di tengah-tengah mutiaranya nih tuh, di antara lingkaran ini nanti akan ada kristal ceko. Jadi abis dari bawah tusukin dulu ke atas, kayak kita jahit baju aja. Kristal cekonya beruntunglah teman-teman yang beli Kamomal, karena kita nggak perlu pusing-pusing mikirin kombinasi warnanya ya, karena dari sananya udah mix, jadi enak banget. Biasanya saya mulai dengan 5 butir sesuai dengan warnanya. Nah, ini yang saya maksud dengan menyilang. Kalau dia dibikin menyilang, tuh kan mulai ketindihan mutiara 4 mm nya ketindihan sama kristalnya. Terus aja kayak gitu supaya nanti ada kesan mekar. Kalau misalnya kita buatnya di belakang sini nanti nggak akan kelihatan mekar. Jadi kuncinya adalah terus menyilang. Jadi mutiara ditindih kristal, nanti ditindih lagi mutiara. Tapi polanya itu bener-bener acak, terserah teman-teman aja. Misalnya saya mau arahin dia ke sini dulu ya. Oke, begini. Berarti saya tusuk di sini. Udah mulai kebayang belum? Terus aja lakukan hal yang sama sampai nanti si sarangan ini tertutup sama mutiara dan kristalnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, setelah ditusuk ke bawah kayak gini kan ada di bawah nih benangnya, langsung cari posisi buat ke atas. Mau di mana nanti balik ke atasnya? Dari bawah diambil, misalnya di sini di tengah-tengah. Oh, di sini pas nggak ya? Nah, ini pas nih karena kan dia ada di antara mutiara ya, supaya nanti bisa menindih mutiaranya, kristalnya. Ini loh yang saya maksud dengan tupang tindih. Tuh kayak gini. Kalau nggak gini, nggak akan kelihatan mekar. Jadi kuncinya apapun posisinya, dimanapun, mau kristalnya dulu mau mutiaranya dulu, yang penting mereka harus bersilang saling menindih begini supaya hasilnya mekar. Yang mau tanya boleh, yang mau curhat boleh, sambil cerita-cerita juga nggak apa-apa. Ini udah dapet lagi satu set lagi warna dari kristalnya. Sekarang kita cari posisi. Misalnya kalau kayak gini nih ya, kayak gini kan akan nggak jadi mekar ya, karena dia sejajar. Maka dari itu cari posisi yang menyilang atau menindih. Kayak gini misalnya, boleh. Nih kayak gini. Kan ketindihan kan dia.
Sekali lagi ini random ya, nggak ada aturan harus mutiaranya dulu atau kristal cekonya dulu. Kalau teman-teman lihat kayaknya ini kristal cekonya udah kebanyakan deh, udah stop, mutiara aja. Ini kayaknya udah terlalu putih deh, nggak bagus nanti, ya berarti tambahin kristalnya, gitu aja. Tapi secara teknik sama terus, sama sampai habis, sampai sarangannya bener-bener tertutup. Nah, saya lupa bawa ke atas, jadinya ada di bawah deh. Ini harus dibawa ke atas dulu, mau diposisiin dia di mana. Misalnya di sini. Sampai sini kira-kira udah kebayang belum, atau kayaknya ribet deh, Mbak? Kelihatannya sih cuma numpuk-numpuk doang gitu ya. Oh, ternyata pas dikerjain harus ada yang diperhatikan. Ini tuh bahannya cuma 2 aja, kristal sama mutiara, tapi hasilnya bagus banget. Makanya saya langsung pengen live gitu. Lagi kita tindih lagi, ini misalnya kayak gini. Kita kan mau nindihin dia ke sana, tapi ini nggak muat kan, nggak kurang gitu mutiaranya, tambahin aja 1. Jadi saya udah nggak hitung lagi tuh tadi berapa banyak mutiaranya, berapa banyak kristalnya. Pokoknya kalau dia, oh ini saya mau kesini udah pas nih, baru saya tusuk, tambahin aja. Oke, ini kepanjangan, ya udah kurang. Nah, udah mulai kelihatan ya tumpukannya, saling tumpang tindihnya, supaya kelihatan nanti menjadi bunga yang mekar. Jangan lupa bawa dulu ke atas. Misalnya sekarang saya mau di sini. Bener-bener random, nggak ada aturannya, terserah teman-teman mau apa dulu, diisi apa. Jadi suka-suka hati. Oh, belum punya chamomile. Tenang aja Mbak, nanti chamomile datang lagi hari Senin, ukuran 6 mm dan 8 mm. Sepertinya itu akan menjadi stok terakhir ya, supaya kita bisa ganti manik-manik yang baru gitu. Kemana nih enaknya ya? Bagusnya gimana? Kalau misalnya kita bikin terlalu berpola tuh saya kurang suka ya. Sukanya yang abstrak-abstrak gimana gitu. Kenapa sih sukanya yang abstrak? Karena kalau abstrak itu pertama dia susah diikutin. Jadi teman-teman jualannya tuh unik gitu, nggak pasaran. Dan harganya bisa kita tinggiin, harga jualnya gitu loh. Ih, nggak bagus ya ini ya. Tuh, udah kita copot aja. Kemana ya dia bagusnya ya? Kesini kali ya. Kalau dilihat dari deket tuh kayak aneh banget sih, bentuknya nggak jelas ya gitu. Tapi nanti kalau udah mulai bertumpuk, udah mulai kelihatan polanya, acaknya, nah itu baru deh kelihatan bagusnya. Nih, tuh baru kelihatan cakepnya. Kenapa harus pakai mutiara? Karena kalau kristal ceko aja dia nggak akan kebentuk kelihatan warnanya. Jadi si mutiara ini kayak jadi pembedanya gitu loh. Gini aja nih, bagus nih. Tuh, bagus ya. Sebenarnya ukuran berapa ya Mbak? Saya punyanya cuma ukuran 150, tebalnya sekitar 0,8. Dan ini bisa dipakai buat bikin brush yang ini. Nih misalnya kayak kristalnya warnanya kok nggak lengkap, ya nggak apa-apa, yang ada aja. Nggak harus satu set 5-5-nya sama terus. Tapi kalau misalnya nih kayak gini nih, kayak kurang ada kuningnya, ya udah teman-teman copot aja, ganti tambahin kuning. Enak kan kalau kita bikinnya random, nggak ada yang bisa ngikutin, dan akan jadi unik produknya. Dan saya percaya teman-teman juga pasti bisa, karena setiap orang punya seleranya masing-masing. Jadi warnanya tetap nggak akan sama. Mungkin warna manik-maniknya sama, tapi kan susunannya enggak ya. Nah
Nah ini kita masih pakai yang sebelah kanan aja ya, sebelah kirinya biarin aja dulu panjang. Tujuan kita adalah bikin dia kelihatan seperti lingkaran, melingkar begini. Mau arahnya kemana dulu, kerjain atas dulu, bawah dulu, terserah, bebas. Yang penting hasil akhirnya dia kelihatan melingkar. Saya saranin banget pakai mutiaranya yang sintetis grade A ya, karena dia tuh kilaunya agak beda sama mutiara yang biasa dan nggak gampang ngelupas. Jadi hasil brosnya cakep. Oke, ini sekarang kita punya mutiara yang agak panjang, mau dikemanain, misalnya di bawah sini. Udah mulai kelihatan ya silang-silangannya, hasil dari tumpukan-tumpukannya. Nanti semakin rapet, kita akan semakin susah menemukan lubang-lubang yang masih bisa dimasukin senar. Jadi teman-teman harus hati-hati dan lihat betul-betul arahnya kemana, karena lubang yang ini aja udah ketutup nih sama senar ini. Jadi kita mesti pinter-pinter cari celah. Terus aja lakukan teknik yang sama sampai sarangannya tertutup. Kita udah 30% lah ya. Tuh. Nggak akan sama memang. Nanti teman-teman juga bikin pasti nggak akan sama. Tapi selama senada, terus dari jauh kelihatan cantik, pasti pembeli juga nggak akan komplain. Sekarang saya mau pakai senar yang satu lagi ya, karena agak ganggu kalau panjang-panjang, dan saya pengen pindah ke sisi yang sebelah sini. Rasanya ini akan saya cukupkan untuk sisi yang ini. Saya akan tambah kristal dan mutiaranya melingkar di sisi yang sebelah sini supaya semakin kelihatan putarannya, semakin kelihatan lingkarannya. Kalau teman-teman punya mutiara grade A-nya yang 3 mm, itu juga bagus. Cuman masalahnya semenjak mutiara grade A ini naik daun, ukurannya semakin susah dilengkapin. Udah berapa bulan tuh yang 3 mm nggak ada, kosong terus. Oke, ada pertanyaan ya, saya baca dulu. Kak, masukkan senarnya berarti kalau senar bagian kanan ke lubang yang ada daerah kanan aja ya, atau bebas bisa ke lubang yang sebelah maksudnya lainan arahnya ya. Oh, oke. Sebentar, saya ikat dulu. Oke, jadi tadi kan kita punya dua senar ya, senar kanan dan senar kiri. Apakah senar kanan, maksud pertanyaannya adalah, ini yang saya tangkap ya, apakah senar kanan hanya untuk mengisi sisi sebelah kanan dan senar kiri hanya untuk mengisi sisi sebelah kiri, atau boleh sebaliknya? Kalau pertanyaannya benar begitu, jawabannya adalah bebas aja. Mau ke kanan boleh, ke kiri boleh, karena kekusutan itu adanya di belakang, di sini. Kalau misalnya nih, ini kan sebelah kanan, terus kita mau tusuk dia ke sebelah kiri, nih itu ada di sebelah kiri, ya nggak apa-apa, kan dari depan nggak kelihatan. Yang penting jangan sampai benangnya habis aja. Jadi mau ke kanan, mau ke kiri, terserah, senyamannya teman-teman aja. Nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya pakai senar kanan nih, senar kirinya taikin dulu ke atas kayak gini. Taikin ada di atas, di permukaan atas, karena kalau dia ada di permukaan bawah biasanya nanti jadi gampang copot ininya, manik-maniknya, karena di bawahnya kan kayak nggak ada yang ikatannya ya. Kalau dia di keatasin, manik-maniknya akan stay. Nanti pokoknya akan rapi deh, akan kelihatan hasil akhirnya pokoknya kayak gini, nggak ada senar lagi yang kelihatan, karena akan kita bawa nanti ke belakang gitu. Jadi walaupun terlihat acak, teman-teman juga harus perhatiin susunan warnanya, jangan sampai dia terlalu menumpuk di titik yang sama. Kayak gini kan warnanya ketemu double nih. Kalau saya giniin kan nanti dia warnanya akan ketemu double. Nih saya kurang suka kalau dia deketan gini warnanya, maka yang ini akan saya ganti warnanya. Coba dulu aja satu, baru nanti ketahuan
kemana ya enaknya arahnya. Nih kalau kayak gini kan lebih bervariasi ya warnanya ya. Tuh kan udah mulai kebayang ya, udah mulai kelihatan. Lama-lama dia tertutup, nanti tinggal ditambah mutiara besarnya. Kayaknya di sini pada penasaran gimana cara pasang mutiara besar ya. Nanti kalau udah bisa pasang, ini sebenarnya bisa banget dipakai di teknik bros apapun. Maksudnya desain bros apapun, pasang mutiara besar terakhirnya boleh banget, nggak harus yang kayak gini desainnya. Saya sampai jawab pertanyaan lagi. Berarti satu loop itu isi manik-maniknya sama ya? Maksudnya setiap kali kita ngambil manik-manik apakah sama atau beda gitu isinya? Misalnya nih saya tarik ke atas. Tadi kan saya isinya 5. Sekarang apakah harus 5 atau enggak? Gitu kali ya pertanyaannya ya. Kalau iya pertanyaannya seperti itu, jawabannya enggak harus sama. Jadi misalnya tadi saya 5. Sekarang saya mau ambil 2 aja deh. Boleh banget, 2 aja. Jawabannya nggak ada aturannya. Kalau menurut teman-teman udah bagus kesini, ya udah kesini aja. Tapi lihat tuh hasilnya gini, kira-kira bagus nggak? Dites-tes dulu aja. Kalau misalnya kita bawa ke atas gini, bagus nggak ya hasilnya? Nah ini nggak bisa kita nggak ada teorinya maksud saya. Ya harus dicoba sendiri, harus dirasain sendiri, harus punya taste sendiri. Jadi walaupun tekniknya sama, ujung-ujungnya nggak akan bisa sama gitu. Sekarang saatnya kita pasang mutiara yang besar. Sebelum itu kita ikat dulu di belakang ini, ikat dulu nih kanan dan kirinya supaya dia nggak copot dan nggak tercecer manik-manik yang udah dipasang di atasnya. Ikatnya biasanya 2 kali supaya lebih kencang. Usahakan untuk sisanya jangan terlalu pendek ya, karena kita masih perlu mengikat mutiara yang besar. Ini sekarang mutiara besarnya mau ditaruh di mana? Itu juga terserah. Mau kesini boleh, mau begini boleh, mau di samping sini boleh. Yang penting cari aja. Coba dibalik, terus cari lubang yang lapisan paling luar yang masih kosong. Misalnya di sini ada nih, di sini langsung aja dicari lubang yang tadi masih kosong. Yang ini saya mau pasang dia di sini. Dibawa dulu ke atas. Nah ini penting nih, jangan sampai di skip ya, karena ini berfungsi untuk menyambung mutiara besarnya. Udah ada di atas, ambil satu kristal ceko yang 6 mm. Ini 6 mm nya dipasang. Terus mutiara yang 16 mm. Terus 4 mm. Nih kayak gini susunannya. Ceko dulu, terus 16 mm, terus 4 mm, kayak gini. Udah gitu dibalikin lagi ke sini sampai ke 6 mm juga, masukin lagi, tusukin balik. Terus balikin lagi, tadi datangnya dari lubang yang mana? Yang ini ya, tuh kelihatan. Tusukin lagi, masukin lagi sampai dia ada di bawah. Udah deh, pasang kan? Gimana? Udah gak penasaran lagi? Cara pasang mutiara besarnya gampang banget. Kalau udah gini, diikat lagi di belakangnya sama yang sebelah kirinya. Ikatnya 2 kali. Selesai. Di bagian depannya rapi ya, tidak ada senar yang keluar-keluar, tidak ada yang menjulur keluar, semuanya ada di dalam. Setelah itu baru kita gunting sisa senarnya dan kita pasang peniti brosnya. Cara pasangnya gampang banget. Ini ada, teman-teman lihat dulu ini lurusnya kemana. Dia harus sejajar dengan penitinya supaya nanti pas dipakai nggak miring. Cek-cek dulu kalau gini bener atau enggak. Langsung dijepit pakai
batang penjepit. Pakai ini, gigi-giginya itu dijepit. Ini kan ada giginya tuh, kelihatan nggak? Nih, itu dia. 1, 2, 3, 4. Selesai. Ini bagus banget, kayak kita mau datang ke apa namanya tuh, kayak royal wedding gitu loh, diundang royal wedding, bisa pakai ini. Dan cara pasangnya juga gampang banget. Semua bahan-bahannya bisa teman-teman order di WhatsApp atau di Shopee. Cek aja di profile kita, ada akun Shopee-nya juga ada WhatsApp-nya. Siapa yang di sini mau coba, boleh absen. Penasaran mau coba? Nggak harus pakai kristal Choco Chamomile sih, yang ada di rumah aja boleh, tapi saya saranin jangan satu warna ya. Kalau bisa berwarna-warni supaya kelihatan kelihatan mekar gitu. Kalau satu warna takutnya jatuhnya kayak cuman ketumpuk-tumpuk aja. Tapi kalau warnanya bergradasi gini, dia kayak udah cakep aja gitu. Bagus ya, teman-teman yang mau coba silakan, boleh banget dibikin yang banyak, terus dijual lagi, diproduksi, bikin souvenir apapun boleh banget. Nanti jangan lupa tag kita biar saya bisa lihat juga hasil karya. Sampai tadi dulu tutorialnya, semoga membantu. Sampai ketemu lagi di video dan live berikutnya. Bye bye.